Berani merendahkanku. Kubuat selingkuhan suamiku dipecat dari kantor ayahku. Buat yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Aku masih ingat saat pertama kali memutuskan untuk menikah dengan Mas Fahri. Itu adalah hari yang penuh kebahagiaan, di mana aku yakin bahwa aku telah memilih pria yang tepat untuk menjadi pendamping hidupku. Mas Fahri tampak begitu meyakinkan. Pria yang penuh perhatian, sabar, dan selalu memberikan rasa aman kepadaku. Aku tidak pernah meragukan niat baiknya. Bahkan ketika banyak orang bertanya-tanya mengapa aku, seorang wanita karir yang sukses, memilih untuk meninggalkan dunia kerja dan menjadi ibu rumah tangga setelah menikah. "Mel, kamu yakin mau resign?" tanya sahabatku, Rina, dengan nada ragu saat aku menceritakan keputusanku. Aku mengangguk mantap. Ya, aku ingin fokus pada pernikahanku. Aku ingin membangun keluarga kecil yang bahagia. Saat itu, aku benar-benar percaya bahwa keputusan yang aku buat adalah yang terbaik untuk masa depanku. Aku membayangkan rumah tangga yang harmonis, di mana aku bisa mengurus suami dan anak-anak kami kelak dengan penuh cinta. Aku tidak peduli dengan anggapan bahwa perempuan seharusnya tetap bekerja dan mandiri secara finansial. Aku yakin bahwa kebahagiaan tidak hanya diukur dari kesuksesan karir, tetapi juga dari kebersamaan dan cinta dalam keluarga. Hari pernikahan kami berlangsung dengan indah. Aku mengenakan gaun putih yang anggun, sementara Mas Fahri berdiri gagah di sampingku, menggenggam tanganku dengan erat. Tatapan matanya penuh dengan janji bahwa dia akan selalu menjagaku, mencintaiku, dan setia dalam pernikahan ini. Aku terharu saat mengucapkan janji suci, merasa bahwa hidupku kini telah menemukan tujuan baru. Setelah menikah, aku mulai menyesuaikan diri dengan peran baruku sebagai istri. Aku belajar memasak masakan favorit Mas Fahri, mengatur keuangan rumah tangga, dan memastikan bahwa dia selalu merasa nyaman saat pulang ke rumah. Aku bahkan mulai menikmati rutinitas baruku. Tidak ada lagi jadwal rapat yang padat atau tenggat waktu yang menegangkan. Hidupku kini lebih tenang, lebih fokus pada keluarga yang sedang aku bangun. Mas Fahri juga tampak bahagia dengan keputusanku. Dia sering memujiku karena telah menjadi istri yang baik. "Aku bangga padamu, Mel," katanya suatu malam sambil membelai rambutku. "Kamu benar-benar istri yang sempurna." Kata-katanya membuatku semakin yakin bahwa aku telah melakukan hal yang benar. Aku percaya pada Mas Fahri, pada cinta kami, dan pada janji-janji yang dia ucapkan di altar. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang mulai berubah. Mas Fahri menjadi lebih sibuk dari biasanya. Dia sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Aku, yang terbiasa mempercayainya sepenuhnya, tidak pernah merasa curiga. "Aku ada meeting mendadak, Mel," katanya suatu malam saat aku menunggunya untuk makan malam. "Jangan tunggu aku, ya?" Aku hanya tersenyum dan mengangguk. "Baik, hati-hati di jalan." Aku tidak tahu bahwa malam-malam seperti itu akan semakin sering terjadi. Aku tidak tahu bahwa di balik semua kesibukan itu, ada sesuatu yang sedang dia sembunyikan dariku. Aku masih percaya bahwa pernikahan kami baik-baik saja. Aku masih berusaha menjadi istri yang baik, tidak pernah mengeluh ketika dia pulang larut, tidak pernah menuntut lebih dari apa yang dia berikan. Namun, keyakinanku itu perlahan-lahan akan runtuh. Aku tidak tahu bahwa kepercayaanku akan dikhianati dengan cara yang paling menyakitkan. Aku tidak tahu bahwa keputusan yang aku buat dengan hati yang tulus akan menjadi awal dari luka yang dalam. Saat itu, aku masih buta akan kenyataan. Aku masih berdiri di dalam kebahagiaan yang semu, tanpa menyadari bahwa badai besar sedang menunggu di depan. Aku pikir, memilih untuk meninggalkan pekerjaanku dan menjadi ibu rumah tangga adalah keputusan terbaik untuk keluargaku. Aku ingin mendukung suamiku dengan sepenuh hati, membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh cinta. Bagiku, pernikahan bukan hanya tentang hidup bersama,
tetapi juga tentang saling melengkapi dan berkorban demi kebahagiaan satu sama lain. Sejak awal, aku percaya bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Aku menyerahkan karierku, sesuatu yang telah aku bangun dengan kerja keras selama bertahun-tahun, demi rumah tangga yang aku impikan. Aku ingin menjadi istri yang bisa diandalkan, yang hadir sepenuhnya untuk suaminya. Aku ingin memastikan bahwa Mas Fahri tidak pernah merasa sendirian dalam menghadapi hidup. Aku ingat bagaimana aku mulai membiasakan diri dengan rutinitas baru sebagai ibu rumah tangga. Bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan, memastikan semua kebutuhan suami terpenuhi sebelum dia berangkat kerja, dan mengurus rumah dengan sepenuh hati. Aku tidak pernah merasa keberatan. Justru, aku merasa bangga bisa menjadi seorang istri yang baik. Setiap pagi, aku selalu menyiapkan kopi favorit Mas Fahri sebelum dia berangkat. Aku suka melihatnya tersenyum saat menyeruput kopi buatanku, merasa dihargai dan dicintai. "Terima kasih, sayang," katanya setiap kali, membuatku semakin yakin bahwa semua yang aku lakukan tidaklah sia-sia. Di awal pernikahan, Mas Fahri juga tampak sangat perhatian padaku. Dia selalu memastikan bahwa aku tidak merasa bosan di rumah. Sesekali, dia mengajakku makan malam di luar atau sekadar berjalan-jalan di akhir pekan. Aku merasa dicintai, merasa bahwa aku telah mengambil keputusan yang benar dengan menyerahkan seluruh hidupku untuknya. Ketika aku mulai merindukan dunia kerja, Mas Fahri selalu menghiburku. "Kamu tidak perlu bekerja lagi, Mel. Aku ingin kamu menikmati hidup, tidak perlu pusing memikirkan target dan laporan." Aku tersenyum mendengar ucapannya, merasa bahwa dia benar-benar ingin melindungiku dari segala kesulitan dunia luar. Aku percaya bahwa dia ingin yang terbaik untukku. Aku percaya bahwa dia ingin aku bahagia. Kepercayaan itu begitu besar hingga aku tidak pernah mempertanyakan apapun tentangnya. Aku tidak pernah meragukan kemana dia pergi atau dengan siapa dia bertemu. Aku selalu percaya pada kata-katanya tanpa berpikir panjang. Bahkan ketika dia mulai sering pulang larut malam, aku tidak curiga. Pekerjaan sedang sibuk, banyak proyek baru, katanya setiap kali aku bertanya. Aku hanya mengangguk, memahami bahwa sebagai suami, dia ingin memberikan kehidupan yang layak untukku. Aku tidak ingin menjadi istri yang merepotkan atau terlalu banyak menuntut. Jika ada hari di mana dia tampak lelah atau tidak terlalu memperhatikanku, aku selalu mencari alasan untuk membelanya. Mungkin dia sedang stres dengan pekerjaannya. Mungkin dia hanya butuh waktu untuk sendiri. Aku tidak ingin mengganggunya dengan keluhan-keluhanku. Aku bahkan tidak pernah merasa perlu untuk mengecek ponselnya atau bertanya lebih dalam tentang kegiatannya. Aku percaya bahwa sebuah hubungan harus dibangun di atas kepercayaan, dan aku ingin menjadi istri yang tidak mencurigai suaminya sendiri. Aku ingin dia merasa nyaman bersamaku, tanpa harus merasa diawasi atau dihakimi. Namun, tanpa aku sadari, kepercayaanku yang begitu besar justru menjadi kelemahanku. Aku terlalu naif, terlalu percaya bahwa cinta saja cukup untuk membuat seseorang tetap setia. Aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, semua keyakinanku akan hancur dalam sekejap. Aku tidak pernah menduga bahwa orang yang selama ini aku percayai dengan sepenuh hati ternyata menyimpan rahasia besar di belakangku. Aku tidak pernah berpikir bahwa kesetiaan yang aku berikan justru akan dikhianati dengan cara yang paling menyakitkan. Dan ketika kenyataan itu akhirnya terungkap, aku menyadari satu hal, bahwa kepercayaan yang diberikan dengan tulus bisa menjadi pedang bermata dua. Jika diberikan pada orang yang salah, kepercayaan itu justru akan menghancurkanmu tanpa ampun. Tapi saat itu, aku masih belum tahu apa yang menungguku di depan. Aku masih hidup dalam kebahagiaan semu, masih berpegang teguh pada keyakinan bahwa pernikahan kami baik-baik saja. Aku masih percaya bahwa aku adalah istri yang dicintai, istri yang dihormati. Aku masih belum menyadari bahwa badai besar sedang menunggu untuk menghancurkan semua yang aku bangun dengan sepenuh hati. Sejak awal, aku selalu percaya bahwa Mas Fahri adalah pria yang bertanggung jawab.
Dia bekerja di perusahaan keluarganya sendiri, sebuah perusahaan yang cukup besar dan memiliki banyak cabang di beberapa kota. Aku selalu berpikir bahwa dia adalah sosok suami yang pekerja keras, yang akan melakukan apapun untuk memastikan kehidupan kami tetap nyaman dan stabil. Setiap pagi, dia berangkat kerja dengan rapi. Kemeja yang telah aku setrika dengan hati-hati selalu terlipat sempurna di tubuhnya. Aku menyiapkan sarapannya dengan penuh kasih sayang, memastikan dia berangkat dengan perut kenyang dan hati yang bahagia. Aku percaya bahwa pekerjaan yang dia jalani adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai suami, dan aku tidak ingin menjadi istri yang membebaninya dengan hal-hal sepele. Setiap kali dia pulang, aku selalu menyambutnya dengan senyuman. Meskipun terkadang dia tampak lelah, aku tetap berusaha menciptakan suasana rumah yang nyaman agar dia bisa beristirahat dengan tenang. Aku ingin dia merasa bahwa rumah adalah tempat terbaik untuknya kembali setelah seharian bekerja keras. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja. Kami masih sering berbincang tentang banyak hal, termasuk tentang pekerjaannya. Dia sering bercerita tentang koleganya, tentang proyek yang sedang dikerjakan, atau tentang rencana bisnis keluarganya ke depan. Aku mendengarkannya dengan penuh perhatian, merasa bangga karena suamiku adalah pria yang ambisius dan berorientasi pada masa depan. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai berubah. Dia semakin jarang bercerita tentang pekerjaannya. Jika dulu dia dengan antusias berbagi kisah tentang hari-harinya di kantor, kini dia lebih sering menghindari pembicaraan. Jika aku bertanya, dia hanya memberikan jawaban singkat atau sekadar mengangguk tanpa benar-benar menjelaskan apa yang sedang terjadi. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi aku menepis segala pikiran buruk yang muncul di benakku. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa dia mungkin hanya terlalu sibuk atau sedang menghadapi tekanan dalam pekerjaannya. Kemudian, jadwal kerjanya mulai semakin aneh. Jika sebelumnya dia pulang tepat waktu, kini dia sering pulang larut malam dengan alasan ada rapat mendadak atau lembur. Aku percaya saja dengan apa yang dia katakan, meskipun di dalam hati kecilku ada rasa gelisah yang tidak bisa kujelaskan. Salah satu hal yang paling membuatku bertanya-tanya adalah perubahan sikapnya yang semakin hari semakin dingin. Jika dulu dia selalu menyempatkan waktu untuk makan malam bersama, kini dia lebih sering makan di luar dengan alasan urusan pekerjaan. Jika dulu dia selalu meluangkan waktu untuk sekadar menonton film bersama di akhir pekan, kini dia lebih sering mengatakan bahwa dia lelah dan ingin langsung tidur. Aku mencoba memahami, mencoba bersabar. Aku yakin bahwa setiap pernikahan pasti mengalami fase sulit, dan ini mungkin hanyalah bagian dari perjalanan kami. Aku tidak ingin menuduh atau berprasangka buruk pada suamiku sendiri. Namun, ketidakpastian itu semakin membuat hatiku resah. Aku mulai bertanya-tanya, apakah benar dia hanya sibuk dengan pekerjaan? Atau ada hal lain yang sedang dia sembunyikan dariku? Rasa curiga semakin menguat ketika aku mulai memperhatikan kebiasaannya dengan ponselnya. Jika dulu dia tidak keberatan membiarkan ponselnya tergeletak di meja, kini dia selalu menggenggamnya erat, bahkan saat kami sedang duduk bersama di ruang tamu. Jika ada notifikasi masuk, dia buru-buru membalasnya dengan ekspresi yang sulit kuartikan. Pernah suatu malam, aku melihatnya menerima telepon dengan suara yang sangat pelan di balkon rumah. Aku mencoba mendekat, tapi begitu dia menyadari keberadaanku, dia langsung menutup teleponnya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. "Siapa?" tanyaku dengan lembut, mencoba untuk tidak terdengar mencurigakan. "Hanya teman kerja," jawabnya singkat sebelum kembali masuk ke dalam rumah. Aku ingin percaya, sungguh. Aku ingin berpikir bahwa dia tidak mungkin melakukan sesuatu di belakangku. Namun, firasatku berkata lain. Ada sesuatu yang dia sembunyikan, sesuatu yang tidak ingin dia katakan padaku. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan diriku bahwa aku hanya terlalu berpikir berlebihan. Mungkin aku hanya lelah. Mungkin aku hanya merasa kesepian karena dia terlalu sibuk. Mungkin semua ini hanyalah ketakutanku sendiri, bukan sesuatu yang nyata.
Namun, semakin aku mencoba mengabaikan perasaan itu, semakin kuat rasa gelisah yang menghantuiku. Ada sesuatu yang tidak beres. Dan cepat atau lambat, aku tahu bahwa aku akan menemukan jawabannya. Hari itu terasa seperti hari-hari biasanya. Aku menyiapkan sarapan untuk Mas Fahri, memastikan pakaiannya rapi, dan mengantarnya ke depan pintu dengan senyuman. Dia mencium keningku sekilas sebelum berangkat, lalu melangkah pergi tanpa banyak bicara. Aku mengabaikan perasaan aneh yang tiba-tiba muncul di hatiku, dan memilih untuk menjalani hari seperti biasa. Namun, siang harinya, sebuah perasaan gelisah terus menggangguku. Aku tidak bisa menjelaskan mengapa, tapi hatiku terasa berat. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan membaca buku dan menonton televisi, tetapi tetap saja ada sesuatu yang membuat pikiranku terus berputar. Akhirnya, aku mengambil ponselku dan membuka media sosial. Aku jarang benar-benar memperhatikan aktivitas Mas Fahri di dunia maya, tapi hari itu, entah kenapa aku merasa ingin tahu. Aku membuka akun Instagramnya, lalu melihat daftar orang yang baru-baru ini meninggalkan komentar di unggahannya. Salah satu nama yang menarik perhatianku adalah Sasa. Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya, tapi komentar yang ditinggalkannya terasa terlalu akrab untuk seseorang yang hanya sekadar teman kerja. Ganteng banget, Mas. Jangan lupa makan siang, ya? Hehe. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku mencoba menenangkan diri dan tidak langsung berpikiran buruk. Aku menelusuri akun wanita itu, dan yang aku temukan membuat dadaku terasa sesak. Sasa adalah seorang wanita muda dengan paras cantik dan gaya hidup glamor. Hampir setiap unggahannya menunjukkan kehidupan yang penuh kemewahan, perjalanan ke luar negeri, makan malam di restoran mahal, dan pesta bersama teman-temannya. Tapi yang paling mengejutkan, ada beberapa foto yang memperlihatkan Mas Fahri. Dalam salah satu foto, mereka tampak menghadiri sebuah acara perusahaan bersama. Sasa mengenakan gaun elegan, sementara Mas Fahri berdiri di sampingnya dengan senyum yang sangat akrab. Komentar-komentar di bawah foto itu semakin memperjelas sesuatu yang tidak ingin aku terima. Cocok banget. Kalian, pasangan sukses. Duh, pasangan favoritku nih. Aku merasa seperti ditampar. Bagaimana bisa orang-orang menganggap mereka pasangan? Bukankah Mas Fahri sudah menikah denganku? Aku mencoba menenangkan diriku, berpikir bahwa mungkin ini hanya kesalahpahaman. Tapi semakin aku menggali, semakin sakit hati yang aku rasakan. Satu unggahan Sasa benar-benar menghancurkan pertahananku. Sebuah video singkat memperlihatkan Mas Fahri sedang duduk di sebuah restoran, tertawa bersama Sasa. Di bagian akhir video, Sasa bahkan menyenderkan kepalanya di bahu Mas Fahri dengan manja. Aku tidak bisa lagi menahan air mataku. Perasaan yang selama ini aku tekan akhirnya meledak. Aku ingin percaya bahwa ini hanya sekadar hubungan profesional, tapi sikap mereka terlalu intim untuk sekadar rekan kerja. Dengan tangan gemetar, aku mencoba menelepon Mas Fahri. Namun, seperti yang sudah kuduga, dia tidak mengangkatnya. Aku mengirim pesan, menanyakan keberadaannya, tapi hanya centang 2 tanpa balasan. Aku menunggu dengan perasaan tidak menentu hingga malam tiba. Saat akhirnya Mas Fahri pulang, dia tampak terkejut melihatku masih terjaga. Aku duduk di ruang tamu dengan mata yang sembab, menunggunya dengan hati yang penuh kekecewaan. "Kamu kenapa?" tanyanya dengan nada datar. Aku menelan ludah, mencoba menahan emosiku. "Siapa Sasa?" tanyaku dengan suara bergetar. Raut wajahnya berubah sesaat, tapi kemudian dia tertawa kecil. "Sudah kubilang hanya teman kerja." "Kenapa?" Aku menggeleng pelan. "Aku sudah melihat foto dan video kalian. Jangan bohongi aku, Mas. Aku ingin tahu yang sebenarnya." Dia mendesah panjang, lalu mengusap wajahnya. "Mel, kamu terlalu berpikir berlebihan. Aku memang dekat dengannya, tapi itu hanya hubungan profesional.
Hubungan profesional? Aku tertawa pahit. Sejak kapan hubungan profesional membuat seseorang bersandar di bahu rekan kerjanya? Sejak kapan teman kerja memberikan komentar yang terdengar seperti pasangan di media sosial? Dia terdiam, tidak bisa langsung menjawab. Aku merasa semakin terluka. Apa kamu mencintainya? Tanyaku akhirnya, meski aku takut mendengar jawabannya. Mas Fahri mengalihkan pandangannya, seolah tidak ingin menjawab. Namun, diamnya justru memberiku jawaban yang paling menyakitkan. Air mataku mengalir deras. Jadi selama ini aku hanya istri yang kamu tinggal di rumah sementara kamu bersenang-senang dengan wanita lain di luar sana. Dia menghela napas panjang, lalu berkata, Mel, aku tidak berniat menyakitimu. Aku merasa ada yang berbeda. Hatiku terasa hancur berkeping-keping. Aku mengorbankan segalanya demi pernikahan ini, meninggalkan karierku, memberikan seluruh hidupku untuk rumah tangga ini. Dan sekarang, aku justru harus menghadapi kenyataan bahwa suamiku telah mendua. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku hanya bisa duduk di sana, menangis dalam diam, sementara orang yang paling aku cintai justru menghancurkan hatiku dengan begitu mudahnya. Setelah semalaman menangis dan merasa hancur, aku memutuskan bahwa aku tidak bisa hanya berdiam diri. Aku harus tahu lebih banyak tentang wanita yang telah merebut perhatian suamiku. Aku tidak akan membiarkan diriku terus terpuruk tanpa melakukan apapun. Aku mulai mencari informasi tentang Sasa lebih dalam. Aku membuka semua akun media sosialnya, membaca setiap unggahannya, dan memperhatikan bagaimana dia menampilkan dirinya. Dari foto-foto dan caption yang ia tulis, jelas bahwa dia adalah wanita yang percaya diri dan ambisius. Dia bukan tipe wanita yang malu-malu dalam menunjukkan keberhasilannya, dan dari cara orang-orang berkomentar di postingannya, dia memiliki banyak pengaruh di lingkungan pekerjaannya. Semakin aku mencari tahu, semakin aku menyadari bahwa Sasa bukan hanya sekadar rekan kerja biasa bagi Mas Fahri. Dia adalah manajer di sebuah perusahaan ternama, seseorang yang terbiasa berada di lingkaran orang-orang sukses. Aku bisa melihat mengapa Mas Fahri tertarik padanya. Dia cantik, cerdas, dan memiliki kehidupan yang gemerlap. Sesuatu yang mungkin terlihat lebih menarik dibandingkan aku yang hanya seorang ibu rumah tangga. Namun, bukan berarti aku pantas diperlakukan seperti ini. Aku telah memberikan segalanya untuk rumah tangga kami. Sementara wanita itu masuk begitu saja dan merusak semuanya tanpa sedikitpun rasa bersalah. Aku mulai mencari tahu lebih dalam tentang bagaimana hubungan mereka bermula. Dari percakapan dengan beberapa teman yang masih bekerja di dunia korporat, aku mengetahui bahwa Sasa dan Mas Fahri sering menghadiri acara bisnis bersama. Mereka sering terlihat berdua di berbagai acara makan malam perusahaan, menghadiri seminar bersama, dan bahkan pergi dalam perjalanan dinas yang sama. Aku semakin yakin bahwa ada sesuatu di antara mereka yang lebih dari sekadar rekan kerja. Aku mencoba mengingat kapan tepatnya perubahan dalam diri Mas Fahri mulai terjadi. Sepertinya semuanya dimulai beberapa bulan lalu, ketika dia mulai sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Apakah saat itulah hubungannya dengan Sasa mulai berkembang? Dengan hati yang semakin panas, aku mencari lebih banyak informasi. Aku akhirnya menemukan sesuatu yang membuat amarahku semakin memuncak. Sasa bekerja di salah satu perusahaan yang terhubung dengan perusahaan milik keluargaku. Aku terkejut sekaligus muak. Bagaimana mungkin dia berani merebut suamiku, sementara dia bekerja di lingkungan yang masih memiliki hubungan dengan keluargaku? Apa dia tidak takut bahwa tindakannya ini akan berakibat buruk pada karirnya? Atau mungkin dia terlalu percaya diri bahwa tidak ada yang bisa menyentuhnya? Aku memutuskan untuk bertindak. Aku tidak akan membiarkan wanita ini menghancurkan pernikahanku begitu saja. Aku mulai mencari tahu lebih banyak tentang perannya di perusahaan, bagaimana reputasinya di tempat kerja, dan apakah dia memiliki kelemahan yang bisa aku gunakan untuk menghadapinya. Semakin aku menggali, semakin aku menyadari bahwa Sasa bukanlah sosok yang sempurna.
Beberapa rekan kerjanya ternyata tidak menyukainya. Mereka menganggapnya terlalu ambisius, bahkan cenderung licik dalam mendapatkan apa yang dia inginkan. Ada rumor bahwa dia sering menggunakan pesonanya untuk mendekati orang-orang berpengaruh di perusahaan. Aku tidak terkejut. Wanita seperti Sasa selalu memiliki cara untuk mendapatkan apa yang mereka mau, tanpa peduli siapa yang mereka sakiti dalam prosesnya. Aku merasa marah dan muak. Aku tidak akan membiarkan wanita seperti ini mengambil apa yang menjadi milikku. Aku sudah mengorbankan banyak hal demi pernikahan ini, dan aku tidak akan membiarkan seorang wanita licik menghancurkan semuanya dengan begitu mudahnya. Malam itu, aku menunggu Mas Fahri pulang dengan tekad yang sudah bulat. Aku ingin mendengar langsung dari mulutnya sejauh mana hubungan mereka telah berkembang. Aku ingin tahu apakah masih ada sesuatu yang bisa diselamatkan dari pernikahan kami, atau apakah semuanya sudah benar-benar berakhir. Saat dia akhirnya masuk rumah, aku langsung berdiri di depannya. Aku tahu segalanya tentang Sasa, kataku tanpa basa-basi. Mas Fahri terlihat terkejut, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Mel, aku sudah bilang, dia hanya teman kerja. Aku tertawa pahit. Teman kerja yang sering pergi makan malam berdua denganmu? Teman kerja yang memposting video mesra denganmu? Teman kerja yang bersandar di bahumu seolah-olah dia adalah istrimu? Dia mengalihkan pandangannya, tidak mampu membalas tatapanku. Aku kan sudah bilang, aku tidak bermaksud menyakitimu, Mel. Kalau memang tidak bermaksud menyakitiku, kenapa kamu mengkhianati aku? Suaraku bergetar, tapi aku menolak untuk menangis di depannya lagi. Dia terdiam lama sebelum akhirnya menghela napas panjang. Aku tidak tahu harus bilang apa. Jawabannya membuat hatiku semakin hancur. Jika dia benar-benar masih mencintaiku, dia pasti akan berusaha mencari cara untuk menjelaskan semuanya. Tapi melihat dia seperti ini, aku tahu bahwa sebagian hatinya memang sudah tidak ada lagi di sini. Aku mengepalkan tanganku erat-erat, berusaha menahan emosi yang meledak-ledak di dalam dadaku. Aku akan berbicara langsung dengan Sasa, kataku akhirnya. Mas Fahri menatapku dengan kaget. Untuk apa? Aku ingin dia tahu bahwa aku tidak akan diam saja sementara dia merebut suamiku. Aku tidak mau kamu melakukan sesuatu yang bodoh, katanya dengan nada khawatir. Aku tertawa sinis. Lucu. Kamu bisa berselingkuh di belakangku, tapi sekarang kamu khawatir aku akan melakukan sesuatu yang bodoh. Dia tidak bisa menjawab. Aku memandangnya dengan tatapan penuh luka, lalu berjalan melewatinya menuju kamar. Aku butuh waktu untuk berpikir. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan wanita itu lolos begitu saja. Aku duduk di ruang tamu dengan pikiran yang kalut. Setelah percakapan terakhir dengan Mas Fahri, hatiku semakin hancur. Aku tahu ada yang tidak beres dalam pernikahan kami sejak beberapa bulan lalu, tetapi aku selalu mencoba mengabaikannya. Aku berharap bahwa semua ini hanya fase, bahwa dia akan kembali seperti dulu, suami yang penuh perhatian dan mencintaiku sepenuh hati. Namun, setelah mengetahui tentang Sasa, harapanku runtuh begitu saja. Perubahan dalam diri Mas Fahri sebenarnya sudah mulai terlihat sejak beberapa bulan terakhir. Dia sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Awalnya, aku percaya. Aku tahu bahwa dunia kerja memang bisa sangat menyita waktu dan tenaga. Namun, seiring berjalannya waktu, kebiasaannya ini semakin menjadi-jadi. Yang paling menyakitkan dari semuanya adalah kenyataan bahwa suami yang dulu begitu aku percaya kini telah menjadi orang asing. Dan wanita yang telah merebutnya dariku, aku berjanji, dia tidak akan lolos begitu saja. Esoknya, aku duduk di depan cermin, menatap wajahku sendiri dengan pandangan kosong. Kata-kata Sasa masih terngiang di telingaku,
tajam seperti pisau yang mengiris harga diriku tanpa ampun. Melinda, kamu hanya seorang ibu rumah tangga. Apa sih yang bisa kamu lakukan? Aku seorang manajer, orang terhormat, dan tentu lebih pantas untuk Mas Fahri daripada kamu. Ya, aku telah bertemu dengan Sasa. Aku sengaja mendatangi kantor Mas Fahri, namun yang kudapat adalah Sasa yang sedang berada di ruangan Mas Fahri. Dan dengan beraninya ia merendahkanku di depan Mas Fahri. Sedang Mas Fahri hanya membisu, tidak membelaku sama sekali. Aku mengepalkan tangan, menahan amarah yang berkecamuk dalam dada. Aku bukan orang yang suka mencari masalah, tetapi kali ini aku merasa telah diinjak-injak. Aku telah mengorbankan karierku, impianku, dan hidupku untuk mendukung pernikahan ini. Dan apa yang kudapatkan sebagai balasannya? Penghinaan dari seorang wanita yang bahkan tidak tahu bagaimana aku berjuang mempertahankan rumah tanggaku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku. Tapi semakin aku mengingat senyuman Angku Sasa, semakin panas darahku. Aku tidak pernah meminta pujian atas semua yang telah kulakukan, tetapi aku juga tidak pantas diremehkan seperti ini. Hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan Sasa atau siapapun merendahkan aku hanya karena aku memilih menjadi ibu rumah tangga. Aku tahu nilainya. Aku tahu betapa beratnya tugas seorang istri dan ibu. Dan aku tahu bahwa aku jauh lebih berharga daripada yang mereka kira. Aku mulai berpikir, bagaimana bisa seorang wanita sepertiku, yang dulunya mandiri dan percaya diri, bisa begitu mudah kehilangan harga diri hanya karena pernikahan? Aku telah memberikan seluruh hidupku untuk keluarga ini, tetapi sekarang aku sadar, aku juga perlu memberi sesuatu untuk diriku sendiri. Aku bangkit dari kursi, menatap bayanganku dengan mata yang mulai penuh tekad. Aku harus membuktikan bahwa aku bukan wanita lemah. Aku bukan sekadar ibu rumah tangga yang bisa mereka hina sesuka hati. Aku tidak bisa tidur semalaman. Penghinaan Sasa masih terngiang di telingaku, seperti racun yang menyusup ke dalam pikiranku. Aku merasa marah, kecewa, dan terluka. Tetapi di balik semua itu, ada satu hal yang semakin menguat dalam diriku, aku tidak akan diam saja. Aku harus melakukan sesuatu. Saat mentari pagi menyelinap ke balik tirai jendela, aku bangkit dari tempat tidur dengan tekad bulat. Aku tidak ingin menjadi wanita yang hanya meratapi nasib. Jika Mas Fahri dan Sasa berpikir aku akan menerima semua ini dengan pasrah, mereka salah besar. Aku terus mengumpulkan informasi. Aku mencari tahu lebih banyak tentang Sasa. Aku sudah tahu dia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan, tetapi aku butuh lebih dari itu. Aku menghubungi beberapa teman lama yang masih bekerja di dunia korporat, bertanya apakah mereka tahu lebih banyak tentang wanita itu. Aku kenal Sasa, ujar salah satu temanku, Livia, melalui telepon. Dia bekerja di salah satu cabang perusahaan besar. Katanya, dia cukup ambisius dan tidak segan menjatuhkan orang lain untuk naik jabatan. Aku mencatat informasi itu di kepalaku. Seseorang yang haus kekuasaan dan tidak peduli dengan orang lain, tidak mengherankan jika dia merasa pantas merebut suamiku tanpa rasa bersalah. Perusahaan mana dia bekerja? Tanyaku, mencoba menyembunyikan emosi dalam suaraku. Livia terdiam sejenak sebelum menjawab, seingatku, dia bekerja di perusahaan X. Tunggu, bukan. Dia di cabang Jakarta perusahaan Y. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku mengenal perusahaan itu. Itu adalah salah satu cabang dari perusahaan milik ayahku. Aku langsung membuka laptop dan mulai mencari lebih banyak informasi. Dengan cepat, aku menemukan profilnya di situs resmi perusahaan. Namanya terpampang jelas sebagai manajer pemasaran. Aku tersenyum miris. Ironis. Sasa,
Wanita yang merendahkanku, ternyata bekerja di bawah jaringan bisnis keluargaku. Jika dia tahu bahwa aku adalah putri pemilik perusahaan, mungkin dia tidak akan seangkuh itu. Aku mengambil napas dalam-dalam. Ini bukan hanya soal perselingkuhan atau pengkhianatan lagi. Ini tentang harga diriku. Aku tidak bisa membiarkan seseorang seperti dia lolos begitu saja setelah mempermalukanku. Aku memutuskan untuk menemui ayahku esok harinya. Sejak aku menikah, aku memang jarang membahas urusan pekerjaan dengannya. Namun, hari ini berbeda. Aku harus memberitahunya kebenaran. Aku duduk di ruang kerja ayahku, hatiku berdebar kencang. Sejak kecil, aku selalu mengagumi beliau. Sosok pria yang tegas, penuh wibawa, dan sangat menyayangi keluarganya. Aku tahu, begitu aku menceritakan semua ini, ayah pasti akan mengambil tindakan. Ayah menatapku dengan tajam, seperti bisa membaca kegelisahan yang memenuhi pikiranku. "Ada apa, Melinda? Wajahmu terlihat tidak tenang," tanyanya sambil meletakkan cangkir kopinya. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Ayah, ada sesuatu yang harus aku ceritakan. Ini tentang Mas Fahri." Ayah mengernyit. "Apa yang terjadi?" Aku mulai menceritakan semuanya. Tentang perselingkuhan Mas Fahri, tentang Sasa yang merendahkanku, dan tentang bagaimana mereka berdua dengan angkuhnya menganggap aku tidak berharga hanya karena aku memilih menjadi ibu rumah tangga. Aku bisa melihat perubahan di wajah ayah seiring aku bercerita. Tatapannya yang semula penuh kelembutan berubah menjadi dingin dan penuh kemarahan. Ketika aku selesai berbicara, ruangan itu dipenuhi keheningan. Ayah menatapku lekat-lekat, matanya menyiratkan kemarahan yang ditahan. "Jadi, Sasa adalah wanita yang bekerja di salah satu perusahaan kita?" Suaranya terdengar lebih dalam dan berbahaya. Aku mengangguk. "Ya, dia seorang manajer di salah satu anak perusahaan kita." Ayah menghela napas panjang, lalu berdiri dari kursinya. "Aku tidak bisa membiarkan ini. Keluarga kita tidak pernah mendukung orang-orang yang tidak memiliki moral dalam pekerjaan mereka. Dan untuk Fahri, dia sudah menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya." Hatiku berdebar kencang. "Maksud ayah?" Ayah menatapku dengan serius. "Aku akan mengambil tindakan. Tidak hanya terhadap Sasa, tapi juga terhadap Fahri. Keluarga kita memiliki hubungan bisnis dengan keluarganya, dan jika dia berani mengkhianati putriku, maka dia juga harus siap kehilangan segalanya." Aku menatap ayah, merasa campur aduk. Aku tahu ini akan menjadi pukulan berat bagi Mas Fahri. Selama ini, bisnis keluarganya berkembang pesat berkat kerjasama dengan ayahku. Jika hubungan bisnis itu diputus, mereka akan kehilangan banyak hal. Ayah segera menghubungi beberapa direksi perusahaan dan memberikan instruksi yang tegas. Aku hanya duduk diam, mendengarkan beliau berbicara dengan nada otoritatif. Aku tidak ingin orang seperti Sasa bekerja di perusahaanku. Dia dipecat, efektif mulai hari ini, ujar ayah kepada salah satu bawahannya. Aku merasa sedikit puas, tetapi ayah belum selesai. Setelah menutup teleponnya, beliau kembali menatapku. "Sekarang, tentang suamimu." Jantungku berdegup kencang. "Ayah, apa yang akan ayah lakukan?" tanyaku, meskipun dalam hati aku sudah bisa menebaknya. Ayah melanjutkan, "Aku sudah memerintahkan tim hukum kita untuk menyusun pemutusan kerjasama dengan keluarga Fahri. Ini tidak hanya akan berdampak pada perusahaannya, tapi juga keuangan mereka secara keseluruhan." Aku menelan ludah. Aku tahu bisnis keluarga Fahri sangat bergantung pada investasi dan proyek-proyek yang dikelola oleh perusahaan ayah. Jika kerjasama itu dihentikan, mereka pasti akan mengalami kemunduran yang signifikan. "Ayah,
Suaraku nyaris berbisik. Apa ayah yakin ingin melakukan ini? Ayah menatapku tajam. Kamu masih mencintai Fahri? Pertanyaan itu membuat dadaku terasa sesak. Aku menghela napas panjang sebelum menjawab, bukan soal cinta atau tidak, ayah. Aku hanya tidak pernah berpikir bahwa semua ini akan berakhir seperti ini. Ayah tersenyum tipis. Kadang kita harus membuat keputusan sulit, Melinda. Aku tidak ingin melihatmu terus tersakiti. Fahri tidak pantas mendapatkan kesetiaanmu, dan dia harus menerima akibat dari perbuatannya. Aku menundukkan kepala, mencoba menenangkan perasaan yang berkecamuk dalam dadaku. Aku tahu ayah benar. Aku tahu bahwa ini bukan sekadar balas dendam, tetapi sebuah pelajaran bagi Fahri dan Sasa bahwa pengkhianatan tidak akan pernah membawa kebaikan. Tak lama kemudian, pintu ruang kerja ayah diketuk. Seorang asisten masuk dan menyerahkan beberapa dokumen. Ayah membaca sekilas lalu menandatanganinya tanpa ragu. Dokumen ini adalah pemutusan kontrak dengan perusahaan Fahri. Mulai hari ini, mereka tidak akan mendapatkan satupun proyek dari kita. Aku mengangguk pelan. Meski hatiku masih berat, aku tidak bisa menyangkal bahwa ada sedikit kelegaan dalam hatiku. Aku telah terlalu lama merasa tidak berdaya, dan sekarang, untuk pertama kalinya, aku merasa memiliki kendali atas hidupku lagi. Ayah menatapku penuh kebanggaan. Melinda, kamu harus tahu satu hal. Memilih menjadi ibu rumah tangga tidak membuatmu lemah. Kamu adalah wanita kuat, dan aku ingin kamu selalu ingat itu. Air mataku mulai menggenang. Terima kasih, ayah. Ayah mengulurkan tangannya dan menggenggam tanganku erat. Ini bukan akhir, nak. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Aku tersenyum tipis, merasakan kehangatan dalam genggaman tangan ayah. Aku tahu, setelah ini, hidupku tidak akan sama lagi. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak akan membiarkan diriku jatuh lagi. Saat aku keluar dari ruangan itu, aku merasa lebih ringan. Aku tidak lagi takut menghadapi masa depan. Aku tahu aku akan baik-baik saja. Dan aku tahu, cepat atau lambat, Fahri dan Sasa akan menerima karma mereka. Kabar mengenai pemutusan kerjasama antara perusahaan ayahku dan perusahaan keluarga Fahri menyebar dengan cepat. Aku mendengar dari beberapa kenalan bahwa di kantor, semua orang mulai membicarakan hal ini. Banyak yang terkejut karena selama ini hubungan bisnis antara kedua keluarga kami dikenal sangat erat. Tidak butuh waktu lama hingga dampaknya benar-benar terasa. Beberapa proyek besar yang seharusnya dikerjakan oleh perusahaan Fahri mendadak dibatalkan. Para investor yang sebelumnya menaruh kepercayaan pada mereka pun mulai menarik diri satu persatu. Tanpa dukungan dari perusahaan ayahku, bisnis keluarga Fahri mulai goyah. Aku tahu ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam semalam, tapi kehancuran perlahan mulai mendekati mereka. Aku mendapat kabar bahwa ayah Fahri bahkan marah besar setelah mengetahui penyebab semua ini. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya telah merusak hubungan yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun hanya karena perselingkuhan bodoh. Sementara itu, Sasa juga mengalami kejatuhan yang sama. Setelah dipecat dari perusahaan ayahku, dia kehilangan segalanya dalam sekejap. Tidak hanya pekerjaannya, tapi juga reputasinya. Di dunia bisnis, nama baik sangatlah penting, dan setelah kasus ini tersebar luas, tidak ada perusahaan ternama yang mau menerimanya. Aku mendengar dari seorang teman yang masih bekerja di perusahaan ayahku, bahwa Sasa mencoba melamar pekerjaan ke berbagai tempat, tetapi selalu ditolak. Namanya sudah tercoreng, dan dunia bisnis tidak akan mudah melupakan apa yang telah dia lakukan. Lalu ada Fahri. Aku tahu dia pasti tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berantakan secepat ini. Dia mencoba menghubungiku beberapa kali, tapi aku tidak pernah menjawab telepon atau pesan darinya. Bagiku, dia sudah tidak ada lagi dalam hidupku. Suatu hari,
Aku mendapat kabar bahwa Fahri menemui ayahnya, memohon agar beliau membantunya memperbaiki situasi. Tapi aku juga tahu jawabannya sudah jelas. Ayahnya adalah seorang pebisnis yang tegas, dan dia tidak akan mengorbankan seluruh keluarganya hanya demi menolong anak yang telah menghancurkan segalanya dengan tangannya sendiri. Aku tidak bisa membohongi diri sendiri, ada sedikit kepuasan yang aku rasakan melihat semua ini terjadi. Bukan karena aku ingin membalas dendam, tetapi karena aku ingin mereka belajar bahwa perbuatan mereka memiliki konsekuensi. Mereka menghancurkan hidupku, dan sekarang mereka harus menghadapi akibatnya. Beberapa minggu kemudian, aku bertemu dengan seorang teman lama yang kebetulan bertemu dengan Sasa di sebuah kafe. Dia bercerita bahwa Sasa terlihat sangat berbeda, tidak lagi penuh percaya diri seperti dulu. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan dia tampak benar-benar terpuruk. Aku mendengar dia bahkan sampai menjual barang-barangnya untuk bertahan hidup, ujar temanku dengan nada berbisik. Aku hanya mengangguk. Mungkin ini adalah caranya belajar. Aku tidak lagi merasa marah atau dendam. Aku hanya merasa lega karena akhirnya, aku bisa melanjutkan hidupku tanpa bayang-bayang mereka. Fahri pun tidak dalam kondisi yang lebih baik. Aku mendengar bahwa dia mulai sering minum dan menghabiskan waktunya di bar setiap malam. Dia kehilangan banyak hal, bukan hanya pekerjaan dan kepercayaan keluarganya, tapi juga harga dirinya. Suatu hari, aku menerima sebuah surat dari Fahri. Aku tidak membukanya langsung. Aku menatap amplop itu lama sebelum akhirnya membacanya. Dalam surat itu, Fahri menulis panjang lebar tentang penyesalannya. Dia mengakui bahwa dia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya dengan mengkhianatiku. Dia meminta maaf, meskipun dia tahu itu tidak akan mengubah apapun. Aku menutup surat itu tanpa sedikit pun air mata. Dulu, mungkin aku akan menangis. Mungkin aku akan merasa kasihan padanya. Tapi tidak sekarang. Aku sudah belajar untuk tidak lagi menyakiti diriku sendiri demi seseorang yang tidak menghargai aku sejak awal. Kehidupan mereka kini berantakan, dan aku justru merasa lebih bebas dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahagia. Aku tahu bahwa aku telah mengambil keputusan yang benar. Aku bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Aku telah belajar banyak dari semua ini. Dan kini, aku siap melangkah maju, meninggalkan masa lalu yang menyakitkan, dan menyambut masa depan yang lebih baik. Aku duduk di balkon rumah orang tuaku, menikmati angin sore yang sejuk. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tenang. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi pengkhianatan yang menghantuiku. Aku telah melewati badai dan sekarang aku siap untuk menjalani hidupku dengan cara yang baru. Ya, sejak terbongkarnya perselingkuhan mereka, aku memutuskan untuk bercerai. Awalnya Mas Fahri dan keluarga menolak keras. Bahkan mereka sampai mengemia di depan keluargaku. Namun nasi telah menjadi bubur. Aku tidak peduli seberapa keras Mas Fahri berusaha. Sekarang aku telah terbebas darinya dan dari wanita busuk itu. Semenjak kami resmi bercerai, aku pulang ke rumah orang tuaku. Beberapa bulan telah berlalu sejak kehancuran Fahri dan Sasa. Kabar tentang mereka perlahan memudar dari telingaku, bukan karena aku tidak ingin tahu, tetapi karena aku telah berhenti peduli. Aku memiliki kehidupan yang harus aku jalani, impian yang harus aku kejar. Aku tidak ingin terus-menerus melihat ke belakang. Sejak meninggalkan Fahri, aku mulai kembali menata hidupku. Aku bergabung kembali dengan perusahaan ayah, bukan sebagai pewaris atau istri seseorang, tetapi sebagai seorang wanita mandiri yang siap membangun jalannya sendiri. Aku ingin menunjukkan kepada dunia, dan terutama kepada diriku sendiri, bahwa aku bisa sukses tanpa bergantung pada siapapun. Hari pertamaku di kantor terasa aneh. Banyak yang menatapku dengan penuh hormat, seolah-olah mereka baru menyadari siapa aku sebenarnya. Aku bukan lagi hanya istri Fahri, atau
ibu rumah tangga yang ditinggalkan suaminya. Aku adalah Melinda, wanita yang kuat dan mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Aku tidak bisa membohongi diri sendiri, ada rasa takut saat pertama kali kembali bekerja. Aku sudah lama meninggalkan dunia bisnis, tetapi dengan setiap keputusan yang aku buat, kepercayaan diriku perlahan kembali. Aku mulai menikmati tantangan yang ada dan menemukan kembali diriku yang dulu, ambisius, cerdas, dan penuh semangat. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin sibuk dengan pekerjaanku. Aku bertemu dengan banyak orang baru, belajar banyak hal baru, dan perlahan-lahan aku merasa benar-benar hidup kembali. Aku tidak lagi merasa seperti wanita yang dikhianati, tetapi seperti seseorang yang mendapatkan kesempatan kedua untuk membangun hidupnya. Suatu hari, aku menerima undangan dari salah satu kolega bisnis untuk menghadiri sebuah acara besar. Awalnya aku ragu untuk datang, tetapi ayahku mendorongku untuk pergi. Ini saatnya kamu menunjukkan kepada dunia siapa kamu sebenarnya, katanya dengan senyum bangga. Aku mengenakan gaun terbaikku malam itu, bukan untuk menarik perhatian siapapun, tetapi untuk diriku sendiri. Aku ingin melihat pantulan diriku di cermin dan merasa bangga. Saat aku melangkah masuk ke ruangan penuh orang-orang penting, aku menyadari bahwa aku tidak lagi takut. Aku sudah siap. Di acara itu, aku bertemu banyak orang, termasuk seseorang yang menarik perhatianku, Reza. Dia seorang pengusaha muda yang sukses, cerdas, dan memiliki pembawaan yang tenang. Percakapan kami mengalir begitu saja, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Aku tidak tahu apakah ini awal dari sesuatu yang baru atau hanya sebuah pertemanan biasa, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan terburu-buru. Aku telah belajar dari masa laluku bahwa cinta tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Jika aku akan jatuh cinta lagi, aku ingin melakukannya dengan cara yang benar. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari Fahri. Aku menatap layar ponselku dengan perasaan campur aduk. Aku tidak membencinya lagi, tetapi aku juga tidak ingin kembali ke masa lalu. Setelah beberapa saat berpikir, aku menghapus pesannya tanpa membacanya. Itu adalah caraku mengatakan bahwa aku telah benar-benar move on. Masa lalu tidak akan pernah bisa diubah, tetapi masa depan masih ada di tanganku. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan Fahri dan penghinaan Sasa mendefinisikan siapa aku. Aku lebih dari itu. Aku lebih dari sekadar wanita yang ditinggalkan. Kini, aku berdiri di puncak hidupku yang baru. Aku bekerja, aku bahagia, dan aku menikmati setiap langkah yang aku ambil. Aku tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun untuk tahu bahwa aku telah menang. Sasa dan Fahri telah menerima akibat dari perbuatan mereka, tetapi aku tidak perlu melihat mereka terpuruk untuk merasa puas. Karma telah bekerja dengan sendirinya, dan aku tidak lagi peduli dengan mereka. Yang aku pedulikan adalah hidupku, kebahagiaanku, dan masa depanku. Aku tersenyum saat melihat matahari mulai terbenam di ufuk barat. Ini adalah akhir dari satu bab dalam hidupku, tetapi juga awal dari sesuatu yang lebih indah. Aku telah melewati badai, dan sekarang aku siap untuk terbang lebih tinggi. Dengan langkah mantap, aku menatap ke depan, meninggalkan semua luka lama di belakang. Masa laluku adalah bagian dari kisahku, tetapi itu tidak akan menentukan siapa aku di masa depan. Aku adalah Melinda, wanita yang bangkit dari kehancuran dan menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Dan itu, menurutku, adalah kemenangan terbesar.